Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan katsiran thayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita kembali di acara live salah satu program di Radio Anas bersama Al-Ustadz Muhammad Naim LC dengan pembahasan kitab Isratun Nisa, nasihat untuk keluarga muslim. Dan ini adalah pelajaran di pertemuan yang kedua. Sebelumnya di minggu yang lalu kita telah membahas satu pelajaran tentang keluarga muslim. Dan insyaallah kedepannya kita akan melangsungkan kali ini secara live di setiap Selasa malam. Maka para pendengar Anas Radio dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaan. Nantinya kita akan buka forum untuk tanya jawab. Maka para pendengar Anas Radio bisa langsung saja mempersiapkan pertanyaannya dan siapkan perangkat alat tulisnya untuk mendengarkan Ustadz Muhammad Naim LC dalam membawakan nasihat tentang keluarga muslim. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Muhammad Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kif haluk, Ustadz? Alhamdulillah, ya bi khair. Kif antum? Masya Allah. Ya, silakan dimulai saja, Ustadz. Muka ditimbang. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معاشر المسلمين والmuslimat, para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan banyak kemudahan untuk kita senantiasa mengabdikan diri kita kepadanya, mengkaji dan menelaah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khususnya pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hal-hal yang berurusan dengan rumah tangga kita. Bagaimana muasyarah zaujiyah yang baik. Di mana pada kesempatan yang telah lalu kita sedikit menyinggung dari beberapa hal yang penting di antara kedua belah pihak untuk saling mengerti satu dengan yang lainnya. Kemudian sebagai seorang suami yang merupakan qawwam, yang merupakan mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan mandat kepadanya dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Maka dengan dua hal inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang laki-laki itu sebagai pemimpin bagi kaum wanita.
Karena itu hendaknya benar-benar diperhatikan dengan apa yang dipimpinnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan peringatan. Dan haditsnya yang insyaallah taala juga akan kita bahas. Di tengah-tengah pembahasan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman an yudayya man ya'ul." Cukuplah seseorang itu berdosa untuk menyia-nyiakan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, khususnya adalah istri dan keluarganya. Kemudian juga para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena inilah permasalahan-permasalahan yang penting insyaallah taala dari hadis-hadis yang akan dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala akan banyak memberikan pengertian kepada kita biidznillah taala dari perkara-perkara dalam rumah tangga kita. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, kita mulai dari apa yang dipaparkan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala dari bab yang pertama. Adalah bab tentang hubbun nisa, tentang cinta kepada para wanita. Yang ini sekali lagi adalah merupakan sunnatullah ala wajhil ard. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai jibillah, yang dimana dengan cinta ini, dengan ketondongan inilah yang menjadikan wanita adalah sebagai kenikmatan hidupnya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam ayatnya, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Maka ayat ini juga jelas memberikan ketentuan bahwa seorang laki-laki tidak akan bisa merasakan ketenangan hidupnya kecuali dengan pasangannya, dengan istrinya. Demikian pula sebaliknya. Dan itu juga sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bab yang pertama ini adalah apa yang dibawakan Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala, mana beliau mengatakan qala akhbarana Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib al-Nasa'i rahimahullahu ta'ala qala akhbarana al-Husain ibn Isa al-Qawmasi qala akhbarana Affan ibn Muslim qala akhbarana Sallam Abu al-Mundhir an Thabit an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa'u wat-tib wa ju'ila qurratu 'aini fi as-salah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hubbiba ilayya min ad-dunya, telah dicintakan kepadaku dari perkara dunia ini, yang pertama adalah wanita, yang kedua minyak wangi, dan yang ketiga wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah, dan telah dijadikan yang menyejukkan mataku dan adalah dalam salat. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kecintaan kepada beliau dari dunia ini yang pertama adalah wanita. Dan ini tidak hanya kepada beliau saja, namun kepada seluruh kaum laki-laki. Mana seperti ayat tadi juga mengatakan demikian. Demikian pula di ayat yang lain, di surat Ali Imran, di ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Telah dihiasi kepada manusia untuk cinta hubbus syahawat, senang dengan apa yang disenanginya dari yang menyenangkan jiwanya, dari yang menyenangkan syahwatnya, dari para wanita yang pertama. Maka di sini jelas disebutkan bahwa ini Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi kepada manusia semuanya untuk cinta kepada wanita. Maka bukan sesuatu yang aib, bahkan ini adalah merupakan sunnatullah ala wajhil ardh, mana Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang laki-laki mencintai kepada kaum wanita. Demikian pula pada riwayat yang kedua juga riwayatnya dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Hubbiba ilayya an-nisa'u wa tibu wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah." Telah disenangkan kepadaku adalah wanita, senangkan kepadaku wanita, watib dan minyak wangi, dan dijadikan yang menyejukkan mataku adalah ada dalam sholat. Maka para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, ini yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sabdakan adalah merupakan suatu ketentuan. Maka kalau ada seorang laki-laki dari hadis ini dan juga ayat-ayat tadi diambil kesimpulan bahwa manakala ada kecenderungan seorang laki-laki untuk kemudian kepada lawan jenisnya atau kepada hal-hal yang tidak ditentukan tidak digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka ini adalah dalam keadaan yang berbahaya, atau apa yang dikatakan dengan syudzuz, terjadinya keanehan-keanehan seperti apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut alaihi salam, nas'alullah as-salam al-afiyah. Maka hal ini pun bisa terjadi manakala seseorang itu tidak melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang itu tidak melihat kepada apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang itu tidak ada khasyah, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu adalah mudah saja terjadi. Namun para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang manakala memahami ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menyimpang dari ketentuan. Demikian pula kecintaannya kepada kaum wanita pun kemudian tidak menjadikan matanya diumbar. Sebagaimana orang mengatakan mata keranjang katanya, yang tidak pernah berkedip tatkala melihat seorang wanita. Maka seseorang hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melihat kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah contohkan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, satu teladan yang baik. Yang ini juga menjadikan ketentuan manakala kita melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kepada kita untuk senantiasa dalam keridhaannya, untuk tidak akan kemudian tergelincir dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih." Dan sungguh
laqad hammat bihi wa hamma biha. Si wanita sudah tertarik. Si laki-laki juga demikian. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau seandainya saja Nabi Yusuf alaihi salam tidak melihat kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melihat kepada bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadilah apa yang terjadi. Nas'alullah salaman afiyah. Maka kecintaan kepada seorang wanita merupakan jibillah dan merupakan sunnatullah ala wajhil ardh. Namun tentunya kepada hal-hal yang dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian melanggar kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang sering terjadi dari berbagai kasus dan peristiwa yang dengan alasan cinta kepada seorang wanita, kemudian terkadang karena kecintaannya kepada seorang wanita, kemudian tidak melihat kepada koridor yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian mengumbar syahwatnya, mengumbar hawa nafsunya, yang kemudian masuk dalam jaring-jaring syaitan. Nas'alullah salaman afiyah. Maka kecintaan kepada seorang wanita memang merupakan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga merupakan sunnatullah ala wajhil ardh. Namun demikian, tidak kemudian seseorang beralasan dengan ketentuan Allah, saya mencintai wanita ini berarti mengikuti taat kepada Allah. Benar memang, kalau itu dilakukan dalam hal yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kemudian masuk dalam ranah yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka bukan itu yang dimaui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan itu yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disinilah para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang menjadi ketentuan yang pertama bagi kita, bahwa kecintaan kepada wanita pun juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam syariat-syariat yang lain pun juga demikian. Ada perintah, ada ketentuan, namun demikian ada petunjuk dan pelaksanaannya. Tidak kemudian asal-asalan. Sebagaimana dalam perkara-perkara yang lain. Salat misalkan, ada perintahnya untuk kita salat. Zakat juga demikian. Namun juga demikian, bagaimana kita melakukan salat, bagaimana kita menunaikan zakat, ada aturan dan ada ketentuannya. Sebagaimana juga cinta kepada wanita sudah menjadi ketentuan, menjadikan sunnatullah di sini. Namun tidak kemudian sisi yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur koridor-koridor yang harus dilalui oleh seorang anak manusia. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala di hadis yang ketiganya, di mana Anas mengatakan, lam yakun syai'un ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da an-nisa' minal khayl. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wanita daripada kuda. Para pendengar yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hal ini tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, telah dicintakan kepadaku wanita, kemudian minyak wangi, dan dijadikan yang menyejukkan mataku adalah dalam sholat. Maka ini merupakan sunnah, dan sekali lagi ini tidak bertentangan.
Kemudian jalan belakang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama tentang wanita yang dari bab yang dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua tentang tib, tentang minyak wangi. Dan ini juga merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk seseorang, khususnya laki-laki, memakai minyak wangi merupakan sunnah. Sebagaimana hadis-hadis yang sangat banyak. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menjadikan minyak wangi ini sebagai perumpamaan yang baik dari kawan duduk yang baik. Maka hal ini menunjukkan akan kebaikan dari ketentuan dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dalam merasa minyak wangi ini. Kemudian yang ketiganya, yang tentunya menjadi teladan bagi kita. Sekaligus untuk senantiasa kita muhasabah dan muraqabah. Introspeksi diri kita. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, dan dijadikan yang menyejukkan mataku ada dalam salat. Maka sudah seperti itukah? Sudahkah salat itu menjadi qurratu ain bagi kita masing-masing? Sebagaimana itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hendaknya kita juga senantiasa menelaah dalam salat kita agar benar-benar salat kita penuh dengan ketenangan, salat kita benar-benar kita asyik dengannya. Karena saat-saat itu kita sedang bermunajat, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya ini adalah sesuatu yang paling menyejukkan. Karena sedang menghadap kepada yang paling dikasihinya. Menghadap kepada yang paling dicintainya. Maka tentunya, sebagaimana seorang anak manusia, tatkala sedang bersenggerama atau berduaan dengan istrinya, ini tentunya adalah satu kenikmatan. Dan itu adalah ketentuan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih dari itu, yang paling kita cintai dan yang lebih kita cintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah dalam salat. Ini dalam salat ini adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Di mana seseorang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula yang menjadikan ketakjuban dari banyak apa yang pernah saya baca dari tokoh-tokoh yang mereka kemudian memilih agama Islam sebagai agamanya. Memilih Islam sebagai agamanya. Dari kumpulan para mu'allaf, baik itu dari kalangan negarawan, bahkan salah satunya adalah mantan asisten paus. Ini ada dari negarawan, ada juga dari kalangan ilmuwan dan orang-orang besar di muka bumi ini. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu hidayahnya tatkala mereka melihat kaum muslimin menunaikan salatnya. Tatkala dan mereka sendiri merasakan bahwa ini tidak ada pada yang lainnya. Mereka merasakan ketenangan dalam salat yang itu tidak dirasakan pada hal-hal yang lain. Maka seperti itu yang tentunya menjadikan kita senantiasa muhasabah dan muraqabah dengan apa yang kita lakukan dalam salat kita, agar salat kita lebih bermakna dan lebih berbobot dan lebih kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada bab yang kedua, kita lanjut pada bab yang kedua. Mailur rajuli ila ba'dhi nisa'ihi duna ba'd. Kecenderungan seorang suami mencintai sebagian istrinya dan tidak kepada sebagian yang lain.
Dan tentunya ini adalah bagi yang memiliki lebih dari satu istri. Maka bab yang dibawakan oleh Imam Nasai yang kedua ini tentunya adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Jangankan kepada seorang wanita, kepada anak-anak juga demikian. Di mana Rasulullah SAW juga merintahkan kepada kita untuk berlaku adil kepada anak-anak. Wa'adilu baina auladikum. Berlaku adilah di antara anak-anak kalian. Namun demikian ini berlaku adil dalam perkara-perkara dunia. Dalam perkara-perkara pembagian harta misalkan. Dalam perkara-perkara ma'unah. Atau dalam perkara-perkara apa? Pemberian. Kita diperintahkan untuk berlaku adil. Namun dalam masalah kecondongan hati, kecintaan orang tua kepada anak tidaklah sama. Tentunya dan itu dirasakan oleh semua yang memiliki anak. Pasti dan pasti di antara mereka ada yang lebih dicintai dan ada yang lebih dekat dibandingkan dengan yang lainnya. Demikian pula bagi yang memiliki lebih dari satu istri. Sebagaimana dalam hal ini Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahum ra'atan يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian dia condong kepada salah satunya mengalahkan yang lainnya, maka dia akan datang nanti di yaumil qiyamah ahadu syiqqaihi ma'il. Salah satu dari kakinya ini pincang. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam Irwaul Ghalil di nomor yang ke-2017. Demikian pula hadis ini juga dibawakan oleh Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dan banyak juga yang lain. Juga At-Tayalisi dalam Musnadnya, Ibn Abi Syaibah dalam Musannafnya, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya, Ad-Darimi dalam Sunannya, yang Al-Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarah Syaikhain dan disepakati oleh Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diambil faedah dari hadis ini adalah tentang keharusan untuk senantiasa berlaku adil manakala memiliki dua istri. Dan memang Islam memberikan atau merintahkan kepada kita untuk berlaku adil dalam hal apapun. Karena Islam itu datang dengan keadilan, yang artinya menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Dalam keadaan apapun kita juga dituntut untuk berlaku adil. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mengatakan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikanmu tidak berlaku adil. Maka berlaku adillah, dan ini lebih dekat kepada takwa. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dalam ayat ini juga jelas memberikan pengertian kepada kita,
Kita dituntut untuk berlaku adil dalam keadaan apapun. Sampai toh kebencian kita kepada seseorang, kebencian kita kepada sekelompok manusia, tidak boleh kita berbuat zalim. Sampai toh kepada orang-orang kafir sekalipun tidak dibolehkan untuk kita berbuat kezaliman. Dan kita tetap diperintahkan untuk berlaku adil dan menempatkan pada tempatnya. Yang namanya adil ini bukan berarti sama rasa, sama rata, itu tidak. Sebagaimana misalkan anak-anak, adilnya kepada anak-anak tidak kemudian sama rata. Antara yang kecil dengan yang tua kemudian sama, tidak. Maka tentunya dibedakan sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan keadaannya. Maka tidak mungkin tatkala yang gede-gede atau yang sudah dewasa makan dengan sambal, apa sekecil mau diberi sambal juga, maka itu bukan adil namanya. Maka dalam hal ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman dalam hal ini untuk berlaku adil terkait dengan pembagian dan juga jatah yang harus atau yang merupakan hak masing-masing dari para istri ini. Karena kalau sampai kemudian tidak adil, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah akan bincang. Nasallallahu salamal afiyah. Kemudian adapun dalam perkara-perkara masalah hati, kecenderungan hati, maka hal ini tentunya adalah di luar kemampuan. Yang dimaksudkan dalam hadis ini tiada lain adalah terkait dengan perkara-perkara dunia atau perkara-perkara yang terkait dengan harta dan semisalnya, atau pembagian jatah malangnya misalkan. Maka yang dimaksudkan adalah seperti itu. Adapun terkait dengan perkara-perkara hati adalah ini di luar kemampuan manusia. Maka kalau misalkan memiliki dua istri, kemudian dalam bergilir itu tidak adil, maka ini masuk dalam ancaman. Atau juga dalam memberikan nafkah misalkan juga tidak adil, tidak sesuai, maka dalam hal ini juga masuk dalam ancaman-ancaman nanti di yaumil qiyamah. Adapun sekali lagi dalam masalah hati, ini adalah di luar kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-130, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima." Dan kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil di antara para wanita atau di antara istri-istri kalian. Walau harastum, meskipun kalian sudah benar-benar menjaganya, meskipun kalian sudah benar-benar mencurahkannya. Fala tamilu kullal mail, maka jangan condong dengan sepenuhnya. Fatadharuha kal mu'allaqah, kemudian engkau biarkan salah satu dari istri kalian itu kal mu'allaqah, menggantung. Jadi istrinya tidak, dicerai juga tidak. Jadi istrinya tidak pernah dapat giliran, kemudian dicerai juga tidak. Ini perkara menggantung seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa in tuslihu wa tattaqu, jika kalian mau memperbaiki dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Maka ini
khitab ini khususnya kepada yang memiliki lebih dari satu istri, atau yang menginginkan untuk memiliki lebih dari satu istri, untuk poligami. Ketentuan-ketentuan ini harus benar-benar diperhatikan. Karena sekali lagi, jangan sampai hanya karena kenikmatan dunia dari seorang wanita yang kemudian membawa bencana baginya nanti di yaumil qiyamah, membawa musibah baginya nanti di yaumil qiyamah, manakala tidak berlaku adil, manakala tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sinilah hendaknya benar-benar diperhatikan. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak mungkin seseorang itu bisa berlaku adil. Dalam hal ini tentunya kaitannya dengan perkara hati. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri tidak mampu untuk kemudian menyamaratakan cintanya di antara para istrinya. Yani membagi cintanya di antara para istrinya itu dengan kadar yang sama. Karena sekali lagi seperti ini adalah perkara hati. Dan perkara hati itu adalah di luar kemampuan manusia. Sebagaimana pada bab berikutnya, insyaallah ta'ala akan lebih dijelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaannya kepada Siddiqah binti Siddiq, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini lebih dibandingkan kepada istri-istri beliau yang lainnya. Maka pada hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala, qala akhbarani Muhammad bin Ismail bin Ibrahim qala akhbarani Yazid qala akhbarana Hammad bin Salam an Ayyub an Abi Qilabah an Abdullah bin Yazid an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu membagi di antara para istrinya itu dan beliau berlaku adil. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, ini yang aku lakukan dengan apa yang aku bisa kuasai, dengan apa yang aku miliki. Maka jangan engkau cela dengan apa yang engkau miliki atau engkau kuasai, dan aku tidak bisa menguasainya. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hadis ini juga dibawakan oleh para imam yang lain, dan termasuk juga disahihkan oleh Imam Hakim rahimahullahu ta'ala, dan beliau mengatakan sesuai dengan syarat Muslim dan tidak dikeluarkan dalam sahihnya, dan disepakati oleh Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala. Namun hadis ini juga dilemahkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Namun hadis ini juga ada penguat dari riwayat-riwayat yang lain, yang dari sisi maknanya juga jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia tidak mampu untuk kemudian berlaku adil, artinya dalam masalah kecondongan hati dalam cintanya ini kepada sebagian istrinya. Maka hal ini adalah di luar kemampuan manusia.
yang namanya berlaku adil sekali lagi adalah merupakan perintah dalam agama untuk kita dituntut berlaku adil dalam semua hal. Baik kepada anak-anak, kepada para istri, juga kita dituntut untuk berlaku adil. Namun terkait dengan perkara-perkara hati adalah sekali lagi sesuatu yang itu di luar kemampuan kita. Maka ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menuntut dan tidak akan menghukum dengan sesuatu yang itu di luar kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada manusia kecuali apa yang mampu diusahakannya. Maka terkait dengan masalah kecenderungan hati ini sekali lagi adalah perkara-perkara yang itu di luar kemampuan manusia. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu untuk kemudian dalam membagi cintanya kepada para istri ini bisa sama rata, maka bagaimana dengan manusia-manusia yang lainnya? Yang ini tentunya juga harus disadari oleh para istri yang dipoligami, oleh para istri yang dimadu ini. Manakala mungkin suaminya ada kecenderungan kepada salah satunya mengalahkan yang lainnya, maka itu adalah resiko dan itu adalah konsekuensi yang harus dirasakan oleh para istri. Kemudian sisi yang lain juga, sekali lagi, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menuntut yang seperti itu, maka bagaimana kemudian manusia itu akan menuntut? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu untuk kemudian menyamaratakan cintanya pada semua istri-istrinya ini, maka bagaimana yang tentunya jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana yang hanya seorang manusia biasa, seorang suami yang biasa, yang hanya ingin berusaha mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini juga harus disadari oleh mereka para istri. Namun demikian bukan berarti kepada para suami ini kemudian jadikan sebagai sebagai alasan untuk kemudian menyia-nyiakan sebagian istrinya atas sebagian yang lainnya. Karena di sini sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancamnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskannya. Jangan biarkan istri-istri kalian itu kal mu'allaqah, menggantung tanpa jelas, tanpa ada kejelasan. Tidak diperhatikan. Maka sebagaimana tadi yang sudah kita singgung di hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kafa bil mar'i itsman an yudayya man ya'un. Cukup seseorang itu mendapatkan dosa manakala dia menyia-nyiakan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Dan tentunya yang paling utama adalah para istrinya ini. Kalau kemudian istrinya disia-siakan zahir dan batinnya, maka dosa siap mengancamnya. Hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala ada di hadapannya. Maka ini semuanya tentunya menjadi pengertian bagi kita semuanya. Bagi seorang suami, demikian pula seorang istri, untuk bagaimana memahami perkara-perkara yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada bab yang ketiga, yakni lanjutan dari bab tadi, adalah hubbur rajuli ba'da nisa'ihi aktsar min ba'd. Cintanya seorang suami kepada sebagian istrinya itu lebih mengalahkan daripada yang lainnya. Maka ini bab yang dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi, cinta kepada wanita adalah merupakan jibillah, merupakan sunnatullah, merupakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi,
Jangan sampai kecintaan kepada seorang wanita ini kemudian melalaikan dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan dari cintanya atau mendahulukan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sifat orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengalahkan yang lainnya. Maka hendaknya cintanya kepada seorang wanita pun juga karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya cintanya kepada seorang wanita pun dalam koridor yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala yang seperti ini tidak hanya sekedar mendapatkan kenikmatan dunia, tidak hanya sekedar mendapatkan khairu mata'id dunia, sebaik-baik dari kenikmatan dunia, namun lebih dari itu adalah akan merasakan manisnya iman. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang barang siapa mendapatkan 3 perkara ini, niscaya akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Dan yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian cintanya kepada seorang istri, cintanya kepada seorang wanita pun juga karena mengikuti kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Juga karena menjalani dari koridor yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini insyaallah taala sekali lagi tidak hanya akan merasakan indahnya kenikmatan dunia, manisnya kenikmatan dunia, dan bahkan sebaik-baik kenikmatan dunia, bahkan lebih dari itu akan merasakan manisnya iman, yang tentunya adalah merupakan dambaan bagi setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bab yang sangat azim, bab yang sangat agung dibawakan Imam Nasa'i rahimahullahu taala, yang juga harus dimengerti oleh mereka para wanita yang dimadu dan dipoligami. Di mana ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu kondisi dan keadaannya. Maka bagaimana dengan yang lainnya, dengan para suami-suami masa kini pada khususnya, yang tentunya jauh dari Rasulullah, jauh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri seperti itu, bagaimana dengan yang lainnya? Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala mengawali dalam bab ini hadis yang ke-6 atau hadis yang pertama dalam bab yang ketiga ini, dikatakan qala, meriwayatkan atau membawakan riwayatnya dari Anas dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, qalat arsala azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasta'danat alaihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang panjang ini, bahwa para istri Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an, mereka mengutus Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasta'danat alaihi, maka Fatimah pun meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa muttaji'un ma'i fi mirqi, dan beliau sedang berbaring bersamaku di kasurku. Berarti ini adalah kain dari wool.
Fa'adina laha. Maka Rasulullah SAW pun mengizinkan kepada Fatimah untuk masuk. Faqalat. Kemudian Fatimah mengatakan, Ya Rasulullah, inna azwajaka arsalnani ilaika yas'alnaka al-adla fi ibnati Abi Quhafah wa ana sakitah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ai bunayyah, alasti tuhibbina ma uhib? Kata Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Rasulullah, sesungguhnya para istrimu itu mengutusku untuk datang kepadamu. Mereka menanyakan, mereka menuntut kepadamu untuk berlaku adil dengan mereka menuntut kepadamu keadilan dalam putrinya Abi Quhafah, yakni Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa ana sakitah. Dan Aisyah mengatakan, saya diam. Faqala lah Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah, wahai anakku, wahai putriku, tidakkah engkau cinta dengan apa yang aku sukai? Qalat bala. Kata Fatimah, tentu wahai Rasulullah. Qalat fa'ahibbi hadhi. Cintailah ini, yakni Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqamat Fatimah hina sami'at dhalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faraja'at ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah Fatimah tatkala mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia segera kembali kepada para istri Nabi alaihi salatu wassalam yang mengutusnya. Fa akhbarathunna billadhi qalat. Maka Fatimah pun mengkhabarkan dengan apa yang telah disampaikannya, dengan apa yang telah dikatakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi qala laha, demikian pula dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepadanya. Faqulna laha, kemudian mereka para istri Nabi berkata kepada Fatimah, ma naraki aghnaiti anna min syai', farji ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faquli lah inna azwajaka yansudunnaka al-adla fi ibnati Abi Quhafah. Kemudian mereka para istri Nabi ini kembali berkata kepada Fatimah, kami tidak memberikan manfaat sedikit pun terhadap kami. Kembalilah engkau kepada Rasulullah SAW. Sampaikan kepada beliau bahwa sampaikan kepada beliau bahwasanya istri-istrimu itu menginginkan keadilan terhadap putri Abi Quhafah. Maka Fatimah sekali lagi mengatakan, la wallah la ukallimuhu fiha abada. Kata Fatimah mengatakan, tidak demi Allah, aku tidak akan mengatakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Aisyah selama-lamanya. Karena tentunya disadari oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini. Qalat Aisyah. Kemudian Aisyah pun mengatakan, melanjutkan kisah ini setelah tidak berhasil para istri Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, maka mereka pun juga tetap berusaha, kemudian tidak putus asa untuk terus menuntut, untuk terus berusaha
menuntut keadilan kepada Rasulullah SAW. Fa'arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya allati kanat tusamini. Dan maka mereka pun, para istri Nabi ini, mengutus Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha. Ya, ini Zainab ini adalah merupakan mantan istri dari anak adopsinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani mantan istrinya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anha, yang perceraiannya disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab. Demikian pula pernikahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab pun juga disebutkan di surat Al-Ahzab. Nah, ini juga satu kisah yang azim, yang kemudian juga diambil faedah bahwa anak adopsi ini bukan siapa-siapa. Anak adopsi ini bukan mahramnya, di mana Rasulullah SAW menikahi istri dari mantan anak adopsinya sendiri. Maka ini juga tentunya disadari dari apa yang terjadi sekarang ini. Meskipun itu mungkin sudah sampai pada catatan sipil, sudah disegel, sudah disaksikan dan sebagainya, maka namanya anak adopsi dan tetap dia adalah orang lain secara syar'i, yang tentunya bukan mahram, bukan ahli waris, dan bukan siapa-siapa. Hanya karena ihsan saja, dan hanya karena berlaku baik saja, untuk kemudian membantu kepada mereka untuk menghidupinya. Maupun selebihnya mereka dari sisi hubungan adalah tetap orang lain. Maka ini Zainab, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayatnya, falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Maka setelah Zaid menyelesaikan urusannya dengan Zainab ini, zawwajnakaha, ini sudah diceraikan, maka kami nikahkan engkau dengannya. Ini Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha, yang diutus oleh para istri Nabi alaihi salatu wassalam, wa radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Dan setelah tidak berhasil dengan duta yang pertama, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, maka diutuslah Zainab ini, yang dikatakan oleh Aisyah bahwa Zainab ini adalah yang senantiasa menjadi saingannya dari para istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Menjadi pesaing beratnya adalah bagi Aisyah ini adalah Zainab ini. Dari sisi langkah-langkahnya, juga kedudukannya yang tinggi, di mana pernikahannya disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian juga dengan berbagai beliau juga termasuk dari bangsawan Quraisy dan yang lainnya, sebagaimana juga dalam hadis disebutkan, wa hiya allati kanat tusamini min azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manzilati inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kata Aisyah, Zainab ini adalah menjadi pesaingku dari istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam dalam kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ara imra'atan qattu khairan fid din min Zainab. Ini kata Aisyah memberikan kesaksian, aku tidak melihat seorang wanita yang lebih baik dalam agama daripada Zainab. Wa atqalillah wa asdaqa hadithan wa awsala lirrahm, dan wanita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling jujur dalam berbicara, dan juga paling menyambung hubungan silaturahim. Wa a'zamu sadaqah, dan juga paling besar dalam bersedekah. Wa ashaddu ibtidalan li nafsiha fil 'amal allati tasaddaqa bih, dan juga yang paling besar dalam mencurahkan untuk dirinya dalam
perbuatan-perbuatan yang dia bersedekah dengannya ini, dan juga dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla. Dan juga dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan kesaksian kepada Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha. Dan hal ini juga diambil faedah bahwa di antara mereka juga ada persaingan di sini. Qalat, masih dari kisahnya Fatimah, kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana setelah beliau menyebutkan keutamaan atau manaqib dari Zainab radhiyallahu ta'ala anha, yang dikatakan qala wa taqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla ma ada suratan min haddin kanat fiha. Selain dari satu surah yang ada padanya, tusri'u fiha al-fi'ah fasta'danat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah fi mirqiha. Maka kemudian juga sama seperti yang dilakukan oleh Fatimah, di mana minta izin, Zainab minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun masih berbaring pada kasur atau pada kain yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ala al-hal allati kanat dakhalat Fatimah 'alaiha. Dalam keadaan Rasulullah SAW dalam keadaan yang sama seperti tatkala Fatimah itu masuk. Fa'adina laha Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun memberikan izin untuk masuk. Faqalat ya Rasulullah. Kemudian Zainab pun mengatakan, wahai Rasulullah, inna azwajaka arsalnani ilaika yas'alnaka al-adla fi ibnati Abi Quhafah fawaqa'at bi fastaqalat wa ana arqubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arqubu tarfahu hal ya'zana li fiha. Maka Zainab pun mengatakan dengan berkata yang sama seperti yang dikatakan oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku diutus oleh para istrimu kepadamu untuk mereka menuntut keadilan dengan putrinya Abi Quhafah. Maka kalau tadi ketika Fatimah yang mengatakan, Aisyah pun tetap terdiam. Namun ketika yang mengatakan ini Zainab, kemudian Fatimah pun bangkit. Dan Aisyah pun bangkit. Kemudian mencari-cari celah. Kalau kemudian Rasulullah SAW memberikan izin untuk kemudian berbuat. Maka falam tabrah Zainab hatta araftu anna Rasulullah SAW la yakrahu an intasar. فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر. Maka ini juga Rasulullah SAW itu juga masih dalam keadaan yang sama, mengatakan sungguhnya itu adalah putri dari Abu Bakar. Para pendengar Nasrani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih panjang kisahnya, yang tentunya dalam hadis ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecondongan hatinya kepada Aisyah ini lebih dibandingkan kepada istri-istri beliau yang lain, dan ini juga diakui oleh para istri-istri beliau yang lain. Namun sekali lagi hal ini adalah di luar kemampuan, dan ini di luar
di luar dari kemampuan manusia untuk melakukannya. Maka sekali lagi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang dituntut untuk berlaku adil. Namun hal itu adalah dalam perkara-perkara yang mampu untuk kita mengerjakannya. Adapun dalam perkara-perkara yang tidak mampu manusia mengerjakannya, atau itu di luar koridornya, maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntut, tidak membebani kepada manusia kecuali apa yang mampu untuk dikerjakannya. Maka para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis ini yang kita bawakan pada kesempatan malam hari ini akan memberikan pengertian, khususnya yang pertama kepada para suami, untuk benar-benar berlaku adil, untuk benar-benar menjalankan qawamahnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Demikian pula kepada para istri, untuk mereka juga hendaknya memahami hal-hal yang itu di luar kemampuan dari seorang suami untuk melakukannya, baik dalam perkara dunianya, lebih lagi dalam perkara-perkara hati, manakala sang suami ini adalah memiliki lebih dari satu istri, maka kecenderungan kepada salah satu dari yang lainnya ini tentunya adalah di luar kemampuannya. Sedangkan dalam masalah harta saja, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak membebani kepada para suami kecuali apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada para suami ini kecuali apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Maka sekali lagi, jangan menuntut lebih, jangan menuntut dari sesuatu yang suami itu tidak mampu untuk melakukannya. Suami yang tidak mampu, jangan menuntut kepada sesuatu yang suami tidak bisa untuk memberikannya. Maka hendaknya seperti ini disadari. Mudah-mudahan insyaallah taala manakala saling mengerti, saling menyadari seperti ini, dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, akan menjadikan hubungan rumah tangga kita semakin harmonis, dan juga mawaddah, warahmah, dan sakinah senantiasa ada menyelimuti dalam rumah tangga kita. Dan tentunya lebih dari itu, ridhanya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sesuatu yang menjadi dambaan bagi setiap keluarga muslim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Naim Sahuri atas pembahasan kitab Syarahun Nisa yang terkait dengan hubungan antara suami istri, khususnya terkait dengan kecintaan terhadap seorang wanita. Baik, para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah kita buka forum tanya jawab. Bisa kirimkan pertanyaan seputar materi ke email dengan alamat whatsappsurat@annasradio.com atau dengan Yahoo Messenger di alamat Anas Radio, atau dengan melalui PIN BB 2633310D. Silakan tanyakan semua pertanyaan antum, khususnya terkait dengan permasalahan rumah tangga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan yang antum berikan. Baik Ustaz, ada pertanyaan pertama dari Siti Khadijah dari Hong Kong. Bapak, saya mau tanya, tata cara rujuk yang benar itu bagaimana secara agama maupun negara? Sekarang suami saya sudah mengajukan rujuk di PR Kendal dan suratnya belum turun. Tapi kami berniat untuk rujuk lagi. Apakah saya harus pulang ke Indonesia, Pak? Soalnya saya bingung, sedangkan saya tidak ada di Indonesia. Pihak suami memang menggunakan jasa pengacara dan mereka bilang saya tidak harus tanda tangan, tapi cukup orang tua saya juga bisa. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan. Baik. Tentang permasalahan rujuk ini adalah sesuatu yang, kalau yang pertama, kalau masih dalam masa iddah, maka secara syariat, yang pertama adalah secara syariat, di mana kalau masih dalam masa iddahnya, maka
kalau itu adalah talak yang pertama atau talak kedua yang masih bisa rujuk lagi, maka dalam hal ini kalau masih dalam masa iddahnya tidak perlu dengan nikah yang baru. Maka dengan mengatakan rujuk dan keduanya saling kembali, ini sudah cukup untuk kemudian bisa rujuk kembali. Namun yang kedua, kalau kemudian sudah lewat masa iddahnya, di mana maka dalam hal ini adalah perlu dengan akad nikah yang baru lagi. Adapun kalau kemudian ketentuan dari negara ini tentunya kembalinya kepada pengadilan agama yang ada, ya. Dan dalam masalah ini insya Allah kalau kaitannya dengan masalah rujuk yang saya ketahui kalau dari negara ini biasanya mereka lebih memudahkan, lebih memberikan banyak kemudahan. Tapi kalau dalam masalah perceraian ini mereka sangat ketat dan bersulit, karena memang seperti itu sebenarnya dalam syariat pun juga yang namanya perceraian itu bukan sebagai itu hanya yang namanya perceraian ini kalau dalam syariat pun juga ini merupakan jalan yang terakhir manakala memang itu tidak bisa dipertahankan sama sekali. Maka demikian pula pengadilan agama pun juga seringnya seperti itu. Bagaimana untuk ditunda agar tetap berhubungan dan kemudian kalau sering berhubungan bisa kembali lagi, bisa rujuk lagi. Maka hal ini tentunya adalah yang diinginkan oleh syariat Islam, agar dalam rumah tangga itu senantiasa jangan sampai terjadi perceraian ini. Karena sekali lagi dalam Al-Quran pun juga namanya perceraian adalah yang terakhir. Kalau terjadi apa yang terjadi, ini Al-Quran berikan koridor. Pertama dinasihati. Kalau terjadi soal istri nuzuz, pertama adalah nasihat. Kemudian kalau nasihat tidak mempan, kemudian juga pisah ranjang. Maka tapi masih dalam rumah jangan ditinggal pergi. Kalau tinggal pergi nanti malah bahaya. Kalau ini tidak berhasil, maka boleh dipukul, tapi dengan pukulan yang mendidik, pukulan yang menjadikan, bukan pukulan yang menyakiti, tapi pukulan yang mendidik. Dan kalau ternyata ini tidak berhasil, maka kemudian bagaimana didamaikan di antara kedua. Artinya masing-masing kedua belah pihak memutus dosanya masing-masing. Ini fad'at wa hakama min ahli wa hakama min ahliya. Yani masing-masing dari pihak laki-laki dan pihak perempuan mengirimkan dutanya masing-masing untuk kemudian bagaimana memilih yang terbaik ini. Para pendengar Nas Radio, sepertinya terputus jaringan Ustaz Muhammad Naim Sahuri. Insyaallah kami akan mencoba terus soal kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz Muhammad. Ya, dilanjutkan atau sudahi saja jawabannya? Ya, insyaallah sudah cukup, insyaallah. Baik. Pembagian harta seorang suami kepada istri-istrinya akan ditinjau dari jumlah anak atau tidak? Silakan. Para pendengar Nas Radio dimanapun antum berada, jaringan kami kembali putus dengan Ustaz Muhammad Naim. Insyaallah kita akan mencoba terus menghubungi beliau
Silakan kirimkan pertanyaan antum sambil menunggu beliau tersambung kembali di kotak surat @annasradio.com. Pertanyaan juga bisa dikirimkan di Yahoo Messenger dengan alamat Annas Radio atau melalui BlackBerry Messenger di PIN BB 2633310D atau WhatsApp dengan nomor telepon 0813-178-54974. Dan semua informasi yang kami sebutkan tadi bisa antum simpan, kemudian nantinya antum bisa menanyakan banyak hal terkait dengan data alim atau jawabannya di acara live Annas Radio ke depannya, insyaallah ta'ala. Para pendengar Annas Radio, kami kembali masih mencoba berhubungan dengan Ustaz Muhammad Naim. Mohon sabar menunggu. Sebelumnya kami ingin membacakan beberapa pengumuman terkait dengan akbar yang akan dilaksanakan di Jakarta dan sekitarnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyambung lagi nih. Ya. Apa yang terputus nih Ustaz? Iya. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Al-Akh Abu di Batam. Adil dalam pembagian nafkah seorang suami kepada istri. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin Ana akan menggantikan Al-Akh Abu Zura untuk sementara Ustaz. Ini untuk pertanyaan kedua ada dari Abu di Batam. Adil dalam pembagian nafkah seorang suami kepada istri-istrinya, apakah ditinjau dari jumlah anak atau tidak? Silakan Ustaz. Iya, baik. Dalam pembagian nafkah ini tentunya untuk anak juga punya jatah tersendiri. Demikian pula juga untuk istrinya. Artinya untuk anak ini juga masing-masing Ya, silakan dilanjutkan. Ya, lanjut ya. Adil dalam pembagian nafkah seorang suami kepada istri-istrinya ini tentunya untuk istri ya ada jatah sendiri, untuk anak-anaknya juga demikian. Ya, sebagaimana disuruh berlaku adil kepada anak-anak, juga kepada para istri juga dituntut disuruh adil. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, wa'dilu baina auladikum, berlaku adilah di antara anak-anak kalian. Demikian pula tadi sudah kita bahas untuk berlaku adil di antara istri. Maka kalau kemudian tadi ditanyakan di sini ditinjau dari jumlah anak atau tidak, ya tentunya kalau itu yang membagi nantinya adalah sang istri, yang masing-masing tentunya adalah anak-anak ini punya bagian yang sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala alam. Umar di Banjarbaru. Bismillah Ustaz yang saya hormati. Bagaimana apabila ada akhwat yang mengajukan atau menawarkan dirinya untuk menjadi istri kedua atau ketiga? Apa harus lakukan? Silakan Ustaz. Ini untuk pertanyaan ketiga. Mohon maaf tidak saya jawab ini ya. Nanti biar orangnya ketemu saya ini. Bentar lagi saya yang mau datang ini. Baik.
Hanya selanjutnya dari Al-Ukh Anita di Yogyakarta. Bagaimana caranya ikhlas dalam memaafkan suami yang selingkuh? Silakan. Tentang masalah ini, ikhlas ini kembalinya adalah kaitannya permasalahan hati, ya. Yang tentunya pertama adalah sandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keutamaan-keutamaan berbuat ikhlas. Kemudian, halo? Ya, dilanjutkan, Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan dimaksudkan di sini. Ini memang satu hal yang berat ya. Seseorang itu untuk karena suami yang selingkuh seperti ini tentunya adalah sesuatu yang berat. Namun manakala melihat kepada keutamaan dari memaafkan itu sendiri, ini insyaallah akan lebih ringan. Maka manakala sang istri ini yang pertama melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Ghafirud Dzam wa Qabilut Taub, mengampuni dosa-dosa hambanya dan juga menerima taubat. Maka kita sebagai hambanya tentunya dengan memahami konsekuensi dari Asmaul Husna tadi, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, untuk kemudian juga tertanam dalam diri kita juga siap untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Terlebih lagi itu adalah suaminya sendiri. Maka insyaallah ta'ala manakala sang istri ini senantiasa melihat kepada bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yang terkadang manusia maksiat kepada Allah, berbuat kemungkaran, berbuat kebid'ahan, kemudian hamba tersebut bertaubat, hamba tersebut kemudian menyadari kesalahannya dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu taubatnya senantiasa terbuka. Maka demikian pula bagi kita hendaknya pun juga seperti itu. Manakala ada orang yang berbuat kesalahan kemudian mengakui kesalahannya, sudah bertaubat kepada Allah, kemudian juga sudah menyadari dan kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan kemudian juga sudah minta maaf, maka seperti ini apa salahnya untuk kemudian juga mau memaafkan kepada suaminya yang selingkuh ini. Tentunya juga insyaallah ta'ala ini merupakan satu akhlak yang mulia, satu akhlak yang baik untuk senantiasa lapang dada. Maka kita sebagai seorang muslim pun juga harusnya seperti itu, siap untuk kita memaafkan orang lain sebagaimana kita juga siap untuk meminta maaf. Ini wallahu ta'ala. Baik, untuk selanjutnya di Jakarta Barat dari Bapak Rahman. Ustaz, saya merasa tak berguna bagi istri saya. Harus bagaimanakah sikap saya, Ustaz? Syukran. Silakan, Ustaz. Ini masalah keluarga ya, dan ini harus didudukan kedua belah pihak. Masalah ini tidak bisa tentunya hanya sepihak saja. Kenapa kok kemudian merasa tidak berguna bagi istri? Dan kenapa kemudian istri sampai bersikap seperti itu? Ini mesti ada latar belakang, ada permasalahan-permasalahan sebelumnya, yang tentunya
masalah ini harus didudukan kedua belah pihak. Kenapa? Dan ini sebagai khawam, sebagai seorang suami, kenapa kemudian istri sampai bersikap seperti itu? Ini tentunya ada masalah. Dan masalah ini tentunya bisa dari banyak hal. Bisa dari kelalaian suami itu sendiri, yang mungkin kurang mendidik atau kurang ada kesalahan-kesalahan, ada khalal yang terjadi. Atau mungkin juga dari lingkungan istri, pergaulan bisa jadi. Atau mungkin juga dari tabiat dan perilaku istri yang memang seperti itu. Ini. Maka hal ini terkait masalah qadha, ya sudah masalah ketentuan ini, kedua belah pihak harus didudukan. Ya. Apa sebabnya? Ini tentunya adalah lebih pribadi antara para teman ini dengan istrinya harus bisa didudukan. Dan dalam hal ini saya memberikan solusi untuk para teman ini bagaimana untuk mendudukan istrinya dan istrinya untuk bicara baik-baik. Kenapa bisa sampai seperti itu? Sekali lagi ini kadang ada banyak hal dan sering saya dapati kasus seperti itu. Seperti ini kadang juga banyak masalahnya. Ini. Jadi tidak bisa kemudian hanya sepihak saja. Berarti ini adalah istri yang tidak baik dan seterusnya. Jelas istri ini adalah dalam hal ini adalah tentunya adalah kurang baik. Tapi kenapa kemudian bisa seperti itu? Ini. Maka tentunya ini ada sebab yang tentunya masing-masing tidak boleh egois, ya. Tidak boleh kemudian kalau memang menghendaki perbaikan, maka masing-masing harus saling menyadari kalau toh salah juga diakui salah, atau kemudian kalau memang masih mau lanjutkan rumah tangganya, maka juga tentunya juga harus memilih yang terbaik, ya. Kasih lagi kepada para teman di Jakarta Barat ini untuk bagaimana bisa didudukan. Mohon maaf dalam hal ini saya tidak bisa memberikan istilahnya solusi yang seperti ini, itu tidak, tapi harus melihat kepada latar belakang dari semua sisi, dari kedua belah pihak. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, mohon maaf sebelumnya Ustaz, sekarang waktu sudah menunjukkan 9.30, apakah bisa dilanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa Ustaz? Kabar, ya apa. Baik, untuk selanjutnya dari email di IJ Tosca Strawberry. Bismillah. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau saat resepsi pernikahan menggunakan musik instrumental tanpa sayur dan foto untuk dokumentasi, bagaimana Ustaz? Terima kasih. Kembali kepada masalah musik, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik instrumental atau apa namanya, jelas alat musik itu adalah sesuatu yang dilarang. Yang pertama dalilnya adalah Al-Quran di surat Luqman ayat yang ke-6, mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa minan nasi man yashtari lahwal hadith, di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith, dan ini bisaran yang melalaikan. Dan dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala bahwasanya makna lahwal hadith di sini beliau mengatakan al-ghina, yakni nyanyian dan nyanyian. Kemudian terkait dengan alat musik atau instrumental atau yang lainnya, ini juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan mu'allaq, yang juga dijelaskan panjang lebar oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam risalahnya Tahrim Alat At-Tarb. Baik, para pendengar Anas Radio, nampaknya kita ada gangguan jaringan lagi. Ya, silakan Ustaz. Sudah baik, saya lanjutkan bahwa Rasulullah SAW, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam sahihnya dengan mu'allaq bahwa Rasulullah SAW bersabda,
la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Kata Rasulullah SAW, la yakunanna, pasti dan pasti. Karena di sini penuh dengan taukid, penguat. Lam taukid, nun juga nun taukid. Artinya adalah pasti akan terjadi dari umatku beberapa kelompok atau beberapa kaum. La yakunanna min amri aqwam, yang mereka yastahilluna al-hira. Mereka menghalalkan zina dan mereka menghalalkan wal harir, yakni sutra bagi laki-laki, wal khamra, dan yang ketiga menghalalkan khamr, dan yang keempatnya al ma'azifa. Ma'azif ini adalah jamak dari ma'zafah, yakni menghalalkan alat-alat musik. Maka dari hadis ini juga jelas bahwa Rasulullah mengatakan nanti akan ada orang-orang dari sepeninggalku yang mereka menghalalkan 4 perkara ini. Artinya menunjukkan bahwasanya 4 hal ini adalah dilarang. Dari zina, kemudian sutra bagi laki-laki, kemudian khamr, dan juga alat musik. Maka dalam hal ini meskipun tadi dengan alunan instrumen dan yang semisalnya, tetap sesuatu yang itu dilarang dan merupakan maksiat. Allah musta'an wallahu ta'ala. Baik, untuk selanjutnya dari Nubia di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ustadz, saya sudah punya anak laki-laki, usia 2,5 tahun. Bagaimana menyikapi suami yang temperamen, suka memukul anak kalau lagi nangis? Suami taat agama, tetapi kadang suka marah-marah ke istri juga anak. Bagaimana cara menyikapi ini, Ustaz? Terima kasih. Dalam hal ini adalah kaitan dengan temperamen, ya. Kaitannya dengan terkadang seseorang memang memiliki sifat seperti itu, tapi sebenarnya sifat seperti ini bisa dirubah. Yang akhirnya kemudian sikap kerasnya itu pada tempatnya. Namanya keras itu tidak berarti kasar, ya. Tidak mesti kasar. Sikap keras ini terkadang tidak bisa dirubah, tapi bisa diarahkan. Sebagaimana dikatakan, al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu adalah dengan dipelajari, dengan diilmui. Wal hilmu bit-tahallum, dan al-hilm ini maknanya banyak. Yani sikap bijak, sikap lapang dada, sikap terkandung di dalamnya. Mana hilm ini adalah bahasa Indonesia tidak tidak ada kata yang pas untuk menerjemahkan mana hilm di sini. Dan termasuk di dalamnya adalah sabar, hilm ini. Maka ini sebenarnya juga bisa dilatih, bisa dirubah. Maka mensikapi yang seperti ini hendaknya pada saat-saat yang sedang timing yang bagus, waktu yang cocok, suami dalam keadaan sedang lega, ya, untuk kemudian berbicara, mengingatkan kepada suaminya untuk bagaimana bisa mengendalikan amarahnya, khususnya kepada anak. Diingatkan bahwasanya anak ini adalah pertama merupakan amanah, yang kedua adalah yang akan membantu kita. Baiknya anak adalah baik bagi orang tuanya, dan diingatkan dengan keutamaan-keutamaan anak ini, dan supaya juga diingatkan dengan mereka yang tidak punya anak. Ini saja punya anak, yang punya anak kok kemudian disia-siakan, ya. Maka apalagi baru umur 2,5 tahun. Ini selayaknya namanya anak itu juga harus disadari bahwasanya anak itu adalah dunianya dunia nakal, dunianya dunia main, ya, main dan nakal. Maka juga diingatkan bahwasanya dulu juga sang suami juga pernah jadi anak-anak, ya. Ini supaya juga menyadari lebih lagi keutamaan dari seorang yang
menahan marah. Di mana Rasulullah SAW juga mengatakan, "Laisa asy-syadidu bisur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam bergulat. Tapi yang namanya orang kuat adalah orang yang bisa menahan marah ini. Ini orang yang bisa menahan diri di saat marahnya. Maka ini kepada Mbak Nudia ini hendaknya istilahnya banyak-banyak peranan anti ini sangat penting sekali untuk senantiasa mengingatkan kepada suami. Ya. Karena anak itu nanti dikhawatirkan kalau sedang marah ya, kepada anak, khususnya di saat-saat yang mustajab, kemudian ternyata kemudian keluar kata-kata yang kurang baik, yang kemudian sumpah serapah atau sepertinya adalah atau naudzubillah sampai melaknat misalnya, kemudian diaminkan oleh yang di atas langit sana, oleh para malaikat misalkan, dan kemudian menjadikan anak itu nakal. Siapa yang salah? Ya. Siapa yang salah dalam hal ini? Ternyata adalah akibat daripada doa orang tuanya itu sendiri yang diaminkan oleh para malaikat di saat-saat yang bisa jadi seperti itu. Dan ternyata anak nakal terkadang sebabnya dari kita sendiri. Nasallallahu salaman afiyah. Maka hendaknya ini juga sekali lagi perlu untuk diingatkan. Ya. Banyak-banyak sekali lagi peranan istri adalah sangat penting sekali untuk banyak mengingatkan pada suami. Wallahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, Fulan di Jakarta. Ustaz, saya baru belajar manhaj salaf. Istri saya ajak belum mau ikut manhaj salaf dan masih sering gak pakai jilbab. Saya suruh pakai jilbab, katanya hatinya masih belum siap. Saya usaha di Jakarta dan istri saya di kampung di Cirebon. Saya pulang kampung tiap 1 bulan sekali. Yang saya tanyakan bagaimana saran Ustaz supaya istri saya bisa ikut manhaj salaf dan pakai jilbab yang syar'i Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang pertama, diajak bareng. Jangan ditinggal. Ya. Yang pertama, jangan ditinggal di kampung. Kalau memang usaha di Jakarta, bawa aja ke Jakarta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nanti antum taklim, istri juga diajak taklim. Ini. Diajak ngaji. Ini. Maka jangan karena terkadang istri pun juga butuh ini kepada agama sebagaimana kita juga butuh kepada agama. Nah, maka dalam hal ini sekali lagi yang pertama, jangan dibiarkan di rumah. Ini bawa kalau ke Jakarta bareng. Ya. Kemudian kalau taklim juga diajak taklim, maka insyaallah taala akan dengan pelan-pelan. Kemudian jaga komunitasnya, karena ditinggal di kampung ini komunitasnya mungkin komunitas yang tidak berjilbab, dan tentunya mungkin akan berat. Tapi kalau kemudian dibawa kepada komunitas yang memang berjilbab, beragama, ini insyaallah juga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan akan membuka hatinya. Kemudian yang ketiga, banyak didoakan agar Allah Subhanahu wa taala meluluhkan hatinya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Dan ini bagian dari wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Rasul mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan. Maka niscaya kebaikan itu akan bisa menghapus atau menutup keburukan. Dan yang ketiganya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan ini termasuk bagian dari akhlak yang baik, khususnya kepada istri. Doakan itu istri. Sudah berapa kali pernah mendoakan sang istri ini, khususnya di saat yang mustajab. Doakan sang istri ini agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hatinya, agar Allah Subhanahu wa taala meluluhkan hatinya untuk mau menerima kebenaran, untuk mau menerima manhaj salaf, untuk mau menerima atau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi tanggung jawab seorang suami. Jangan biarkan seperti itu, karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini tanggung jawab ya. Maka sekali lagi, yang pertama bawa ke Jakarta, yang kedua diajak haji, yang ketiga banyak didoakan. Wallahu ta'ala. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, dari hamba Allah di Ambalat Sebatik Nunukan. Ustaz, apakah benar ada hukum dalam syariat ini bahwa dilarang bagi seorang laki-laki membunuh hewan seperti ular, monyet, dan hewan lainnya ketika istrinya sedang hamil? Karena dikhawatirkan anaknya kalau lahir itu kepalanya seperti hewan yang dibunuhnya tadi, Ustaz. Dan apakah ada hubungan antara hewan yang dibunuh tadi dengan janin yang ada dalam kandungannya, Ustaz? Ya, silakan, Ustaz. Ini semuanya adalah khurafat. Dan ini semuanya adalah khuza'balat ya. Tidak ada dalilnya sama sekali. Dan itu tiada lain sekali lagi adalah khurafat ya. Dan kalau kemudian dipercaya, ini bisa mengarah kepada kesyirikan ya. Bisa mengarah kepada kesyirikan. Maka jangan dipercaya seperti ini. Dan ini ternyata di berbagai penjuru yang seperti ini. Maka seperti ini nggak usah dipercaya. Artinya kalau kemudian kita dapati ada keyakinan seperti ini kita kembalikan kepada tuntunan agama. Maka dalam hal ini sekali lagi tidak ada. Maka insyaallah ta'ala kalau kemudian kita belajar akidah, belajar tauhid yang benar, bagaimana semestinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini kita akan bisa melihat bahwasanya yang seperti ini tidak lebih adalah dari khurafat orang-orang terdahulu. Warisan-warisan yang katanya warisan nenek moyang, atau juga yang tidak lain adalah warisan dari animisme dan dinamisme dan semisalnya. Yang itu sama sekali tidak ada dalam Islam. Wallahu ta'ala. Jangan khawatir. Ya. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya, Ustaz, tinggal beberapa pertanyaan lagi, tinggal dikit, Ustaz. Ini dari Umunaya di Jeddah, Ustaz, di Arab Saudi. Sahabat saya ditinggalkan menikah tanpa sepengetahuan si suami. Tapi si suami juga tidak menceraikan dan tidak menafkahi bertahun-tahun. Apakah itu hukum secara syariat termasuk cerai, Ustaz? Jika sewaktu-waktu sahabat saya menikah lagi dengan orang lain, bagaimana hukumnya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Kurang jelas nih pertanyaan nih. Sahabat saya ditinggalkan menikah tanpa sepengetahuan. Jadi suaminya itu menikah lagi, Ustaz. Suaminya menikah lagi, lalu si suami itu tidak menceraikan dan tidak menafkahi bertahun-tahun. Nah, apakah ini secara syariat termasuk cerai, Ustaz? Nah, ada pertanyaan selanjutnya, apabila memang cerai, jika sewaktu-waktu sahabat saya menikah lagi, itu gimana hukumnya, Ustaz? Oh, begitu toh. Dalam hal ini, pertama bahwa yang pertama bahwa kedudukan istri sahabat Andi ini itu masih sebagai istrinya, meskipun itu karena itu belum ada ketentuan cerai dari suami, meskipun dalam hal ini adalah sudah tinggalkan bertahun-tahun yang tidak dinafkahi. Tapi ini masih tetap ini adalah dalam masih termasuk istrinya, ya. Belum keluar dari koridor sebagai istrinya. Adapun kemudian tidak dinafkahi, ini adalah merupakan kesalahan pada suami itu sendiri. Dosa ditanggung dia. Bagaimana tadi yang di riwayat hadis yang kita sudah singgung, kafa bil mari itsman am tubayya man ta'ul, ya. Cukup seseorang itu berdosa manakala dia menyanyiakan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Dan ini yang berdosa adalah suaminya.
Kemudian kalau kemudian sewaktu-waktu menikah lagi, maka ini tidak boleh kalau belum ada kejelasan dari suami atau kemudian dari pihak pengadilan agama. Kalau si istri ini kemudian mengajukan cerai, mengajukan cerai kepada pihak pengadilan agama, artinya minta khulu, ya. Minta khulu, maka kalau kemudian pengadilan sudah ada ketentuan apa istilahnya memberikan surat cerainya ini, maka baru kemudian dibolehkan untuk kemudian menikah lagi. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, mungkin untuk pertanyaan terakhir Ustaz, dari Sodikun di Kemayoran Ustaz, bagaimana cara menjelaskan kepada mertua yang hendak mengadakan acara 4 bulanan Ustaz dalam kehamilan? Ya, silakan Ustaz. Istilahnya mitroni nih ya, dalam istilahnya orang Jawa itu mengingatkan yang seperti ini mestinya dikembalikan kepada ketentuan bagaimana kita beragama. Ini. Maka mengingatkan yang pertama adalah mencari timing yang pas, waktu yang baik, agar mertua itu tidak tersinggung. Kemudian yang kedua, kemudian diingatkan dengan dasar-dasar dalam beragama, bahwa kita beragama itu adalah kembalinya kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Ini. Ada Al-Quran dan hadis kita Rasulullah SAW. Kemudian agama ini bukan milik kita, agama ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketentuan-ketentuannya. Allah yang memberikan aturan-aturannya. Maka tinggal kita mengikuti kepada aturan-aturan tersebut. Baru kemudian kalau dasar-dasar ini sudah masuk, kemudian sudah melihat apa yang ada di sekelilingnya. Termasuk juga diantaranya tadi adalah istilahnya nyelameti gitu ya, 4 bulan atau 7 bulan dalam kandungan, katanya supaya bayi itu selamat ya. Maka seperti itu, apakah ada tuntunan atau tidak? Kalau memang itu baik, apakah ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan ketentuan seperti itu atau tidak? Maka ini insyaallah taala akan mudah-mudahan akan menjadi sadar. Adapun kalau kemudian sudah melakukan itu semuanya dan ternyata tidak bisa dihindari, maka itu adalah sudah di luar kemampuan saudara, sudah di luar kemampuan saudara sendiri. Yang penting sudah bagaimana untuk berusaha ingkaril mungkar, mengingkari kepada kemungkaran ini. Wallahu ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Ustaz Muhammad Naim dan juga tanya jawab bersama beliau. Kita ucapkan jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah kita akan jumpa kembali di pekan yang akan datang di setiap hari Selasa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, untuk selanjutnya kami umumkan acara pengajian di akhir pekan yang akan insyaallah diadakan oleh Panitia Kajian Islam Ilmiah Jakarta, yaitu di hari Sabtu tanggal 3 Jumadil Akhir 1434 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 April 2013. Kajian sehari bertemakan pendidikan seks usia dini dalam literasi Islam, yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad Naim LC sendiri, bertempat di Masjid Al-Ittisam Sudirman, Jakarta Pusat, di belakang Hotel Shangri-La. Waktunya dari pukul 9 sampai selesai. Dan insyaallah Anas Radio juga akan menyiarkan secara langsung. Untuk selanjutnya daurah Mustalah Hadis di Depok bersama Ustadz Zulkarnain Muhammad bin Muhammad Sunusi yang akan membahas matan Baikuniyah. Itu mulai tanggal 2 Jumadil Akhir sampai tanggal 4 Jumadil Akhir atau bertepatan dengan tanggal 12 April sampai 14 April. Jadi itu hari Jumat mulainya. Untuk sesi pertamanya pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat sesudah sholat asar.
Lalu bagi yang ingin hadir di Masjid I'tisom, insyaallah waktunya tidak bertabrakan karena waktu daurah kebetulan untuk sesi pukul 9 itu tidak ada sesi untuk daurahnya. Jadi bagi yang ingin hendak datang keduanya insyaallah masih bisa terlaksana. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin ini saja dulu yang kita bisa persembahkan dari Anas Radio, dan insyaallah bermanfaat. Kita akhiri majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.